Singkat kata, banyak benar aparat sombong, berkulit badak, dan bebal yang menolak mengakui kesalahan sendiri sampai-sampai rakyat tidak bisa lagi berdiam diri karena sudah tidak tahan. Shao Wingming, begitu kau kembali ke rumah dengan selamat, akan kulakukan seluruh pekerjaan rumah tangga setahun ke depan. Sekarang, pulanglah, Shao Wingmingnya yang terkasih. Rujukan-rujukan yang mungkin potensial atau bisa menjadi catatan sejarah untuk anak cucu kita itu nggak mesti datang dari otoritas. Mantap. Ketika kita punya sesuatu yang ingin kita ceritakan, teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku, sebuah podcast yang diasuh oleh 3 teman yang ada di 3 negara. Seperti biasa, ada saya, Rane Hafid di Bangkok. Di Ambon ada teman kita seperti biasa. Halo. Halo Steven di Ambon. Oke, Steven di Ambon. Dan di Singapura, halo. Oh, nggak ada deh orangnya hari ini dia. Untuk pertama kali dalam sejarah Kepo Buku 2021, Toto berhalangan hadir. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita wakili dia dalam semangat saja. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang menarik banget karena ini sangat relevan dengan suasana kita sekarang yang maunya sih masuk 2021 itu udah nggak terjadi, tapi ya mau diapain lagi, ternyata masih aja kejadian, masih saja banyak ditemui, apalagi kalau bukan virus COVID-19. Nah, terkait dengan virus COVID-19 ini, kita pernah bahas ada beberapa buku juga yang terkait COVID ya, Van ya. Waktu itu kita bahas bukunya siapa itu? Zizek. Oh ya, Pandemic. Nah, itu juga jadi bahan obrolan seru ketika ngebahas bukunya Zizek ini. Tapi kalau Zizek itu bedanya dia dari sudut pandang keilmuan, dari sudut pandang filosofis. Kalau buku yang mau kita bahas kali ini, itu gila, itu benar-benar dari sudut pandang pelaku gitu loh. Orang yang bahkan dia ada di tengah epicenter ketika COVID-19 ini mulai muncul di Wuhan, Cina. Udah bisa ketebak lah, yang teman-teman rajin baca buku pasti udah tahu ini. Kita akan ngobrolin buku yang berjudul Wuhan Diary, karya Fang Fang, atau nama lengkapnya, nama benernya sebenarnya Wang Fang. Tapi nanti kita ngobrolin lebih lanjut lagi. Untuk ngobrolin buku ini, kita juga kedatangan teman dari Bentang yang menjadi penerbit buku ini. Selamat malam Mbak Zahra. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik. Masnya gimana? Sehat. Di Jogja aman? Aman. Sejauh ini aman. Mbak Zahra siapa nama lengkapnya? Nur Aisyah Azahra. Nur Aisyah Azahra. Mbak, terima kasih banget loh sudah ngirimin buku Wuhan Diary ke kita, terjemahan Indonesianya. Kami juga terima kasih nih bersedia podcast bareng kami. Tentu. Pokoknya kalau kita sih prinsipnya ada buku apa aja kita tampung deh, kita obrolin gitu. Apalagi buku yang masih sangat relevan dengan kondisi sekarang gitu kan. Jadi ya Wuhan Diary ini tentu saja menarik dan relevan sekali, apalagi buat Indonesia yang sekarang sepertinya masih ada di tengah-tengah pandemi. Oke. Seperti biasa, gue mau minta Steven nih untuk cerita sedikit apa sih yang lu dapat dari buku Wuhan Diary ini. Iya. Karena faktor lokasi, jadi Steven yang baca terjemahan Indonesianya, sementara saya baca yang bahasa Inggrisnya, Mbak Zahra. Oh gitu, oh iya. Menurut aku, Wuhan Diary ini bukan COVID-19-nya yang penting gitu ya. Tapi Fang Fang ini menghadirkan sebuah memori kolektif lewat blog postnya kan, yang diterbitkan harian waktu itu ketika masa lockdown itu terjadi di kota Wuhan. Dan Wuhan Diary ini adalah apa ya? Ini benar-benar buku yang meringkas segala kehororan, segala ketakutan masyarakat, dan bagaimana manusia itu bisa beradaptasi dalam sebuah situasi yang membingungkan gitu. Dan juga bagaimana ketakutan-ketakutan itu akhirnya bisa dihadapi hari demi hari gitu. Ketika kita udah memegang buku ini udah dibukukan jadi sesuatu yang berseri gitu ya, yang kita bisa nikmati alur per alur gitu. Tapi ketika blog postnya itu diposting setiap malam waktu lockdown terjadi di Wuhan, ini merupakan sebuah lilin gitu ya, yang menjadi
penerang-penerang bagi sesama warga yang merasakan gitu, Bang Rane, Mbak Syara. Betul. Itu mungkin yang jadi impresi pertama aku untuk bagaimana buku ini tuh berdampak besar gitu untuk aku sendiri gitu sebagai pembaca. Oke. Gue nanti juga pengen tahu atau mungkin lu bisa ngambil beberapa bagian dari buku itu ya Van ya, yang mungkin bagian yang paling menarik dan mungkin kita coba bacakan. Karena kalau buku terjemahan itu selalu yang menjadi tantangan buat gue itu adalah apakah terjemahannya menarik? Nah itu dulu. Tapi oke, sekarang ke Mbak Zahra dulu. Ini sebenarnya buku ini mulai terbit tuh kapan sih Mbak terjemahannya? Jadi pertama kali terbit Wuhan Diary itu ketika tahun lalu Desember tahun 2020. Nah, awalnya Fang kan membuat entry-entry di Weibo tentang bagaimana warga Wuhan termasuk Fang sendiri menyikapi atau menghadapi pandemi di sana yang katanya merupakan epicentrum wabah yang saat ini dikhawatirkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian entry itu jadi viral, dibaca oleh banyak orang. Dan sampai kemudian Michael Berry melihat 60 entry-nya Fang itu dan meminta izin untuk menerbitkannya dalam versi buku bahasa Inggris di bulan Mei. Nah, kemudian Bentang Pustaka juga merasa bahwa wah buku ini harus banget dibaca oleh orang-orang Indonesia karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sini, dan ini merupakan catatan sejarah yang jika dibaca beberapa dekade setelah ini pun masih relate. Betul. Masih banyak yang bisa kita refleksi yang bisa kita ambil gitu. Pas awal-awal pandemi itu banyak yang digembor-gemborkan berita-berita betapa hebatnya pemerintah Cina mengatasi corona, betapa sigapnya mereka dalam menangani pasien-pasiennya dengan mendirikan rumah sakit lah, dan penyediaan tenaga kesehatan yang banyak lah gitu. Ya memang betul seperti itu, tapi ternyata di balik itu Wuhan Diary menguak banyak hal yang tidak diberitakan oleh media-media Cina. Jadi menurut saya ini adalah buku yang berhasil menyuarakan bagaimana perasaan rakyat Wuhan, warga Wuhan pada saat itu. Iya benar, karena kan kita dulu disuguhin macam-macam berita tuh dari Wuhan dan ya Cina kan, kita tahu bahwa walaupun mereka sekarang sudah lebih bebas, tetapi arus informasinya itu masih cukup dikontrol gitu loh. Sehingga apapun yang keluar dari Cina itu memang ya seperti yang kita lihat di media-media kan, wah bikin rumah sakit dalam berapa hari gitu misalnya. Atau suasana jalan-jalan yang sepi gitu. Tapi tulisannya Wang Fang ini melengkapi gitu, bahwa ternyata ya nggak gitu-gitu juga gitu loh. Ada cerita-cerita lain di balik semua itu. Misalnya salah satunya ketika di awal-awal pandemi orang mau ke rumah sakit itu susah. Karena transportasi publik kan ditutup kan. Betul. Tapi ya itulah masyarakat di sana ya karena memang dasarnya dulu berangkat dari masyarakat yang sangat diatur, sehingga mereka juga lebih menurut, walaupun kemudian ada suara-suara yang menyatakan ketidaksenangan, ketidakpuasan gitu loh. Itu menarik banget kalau buat aku kenapa baca buku ini. Kalau lo sendiri gimana, Van? Buku ini tuh betul-betul betul-betul berani gitu ya. Aku akan berbagi statementnya Fang. Setahun setelah dia rilis buku ini, dia diwawancarai sama BBC. Dia bilang, when facing a catastrophe, it's vital to voice your opinion and give your advice. Ketika situasi membutuhkan seorang penulis untuk bicara gitu ya, untuk mengemukakan kebenaran gitu ya, dalam tanda kutip, ataupun situasi yang sangat-sangat mendesak. Dan aku kira Fang ini berhasil untuk menyajikan hal tersebut gitu, sebagai seorang penulis yang di saat mungkin jurnalis kesulitan untuk memberikan fakta-fakta keras di lapangan dan menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Fang lewat diarinya itu ini bisa membayarkan hal itu semua gitu. Itu menurut aku. Bagian yang mana dari buku itu menurut lo yang menarik? Sebenarnya ada beberapa catatan ya. Keluarkan semuanya, Van. Yang paling mengharukan aku akan simpan di beberapa akhir lah ya. Tapi ini paling aku salut ya. Kami semua senasib sepenanggungan dalam menjalani musibah ini, dan orang-orang sungguh kompak tolong-menolong. Untuk itu,
Saya sampaikan terima kasih. Dari sini saya bisa merasakan kehangatan jiwa manusia. Itu di tanggal 6 ya, tanggal 6. Dia masih di awal-awal banget nih. Masih awal-awal, oke. Terus masuk Februari, dia menceritakan situasi yang mungkin kecil aja gitu, remeh-temeh, tapi coba kita lihat. Sebagian supermarket yang lebih kecil masih buka. Ada juga segelintir penjual sayur mayur yang berdagang di trotoar. Saya membeli sayur dari salah seorang penjual tersebut, saya malahan harus ke 3 supermarket, dan hanya supermarket terakhir yang punya stok telur. Saya tanyakan kepada penjaga toko, apakah dia tidak takut terinfeksi apabila terus membuka toko di tengah wabah begini. Dia menjawab blak-blakan, hidup kami harus terus berjalan, dan Anda juga. Benar, mereka harus jalan terus, kita semua harus jalan terus. Aku menangkap semangat gitu ya. Aku menangkap realita yang paling yang paling terbuka gitu ya. Ketika wabahnya bocor dan lockdown itu terpaksa harus dilakukan dalam rangka penanganan virus ini, orang-orang tuh masih di satu sisi memang harus berdiam di rumah, stay at home istilahnya kan, Mbak Zahra, Bang Rane. Tapi ada orang-orang pun yang lain yang tetap semangat gitu ya, tetap harus do their job gitu, melakukan bagian mereka, meskipun ketika di bagian-bagian akhir mereka juga kebingungan kan, mereka harus mencari uang juga gitu. Iya. Malahan kok makin lama makin nggak jelas kapan akan lockdownnya berakhir. Mungkin itu buat aku, buku ini tuh betul-betul membuka mata, dan ini tuh sebuah pengalaman, sebuah cerita yang nggak bisa ditutup gitu, akan selalu dikenang terus gitu. Iya, betul. Malah gue kebayang ya seperti yang diceritain Stephen tadi itu, sisi manusiawinya itu ada gitu. Ini bukan sekedar catatan kering dari sebuah peristiwa, tapi sisi manusianya, karena dia menceritakan itu. Terus dia misalnya ada bagian di mana kita diberikan gambaran seberapa besarnya Wuhan gitu. 9 juta orang loh. 9 juta orang penduduknya. Awal-awalnya kan sampai dan belum pernah ada dalam sejarah, bahkan di Cina sekalipun ada kota yang sampai harus ditutup sampai sebesar dalam skala yang sebesar itu kan. Tapi mereka bahu-membahu, saling membantu, walaupun ada catatan menarik dari buku itu yang bilang bahwa sempat terjadi kepanikan, orang nggak tahu mau ngapain, mau pergi ke rumah sakit aja susah karena semua transportasi ditutup. Terus juga ada tudingan-tudingan bahwa pemerintah menutup-nutupi, bahwa sebenarnya angkanya lebih besar gitu. Tapi kalau sekilas dari ceritanya Stephen tadi, ini aku melompat sedikit ke terjemahannya. Ini menarik juga loh bahasanya. Ini yang nerjemahin siapa, Mbak? Oh, yang menerjemahkan Reni Indardini. Terjemahannya bagus, karena biasanya kan buku terjemahan kan kayak agak kaku gitu ya Mas ya bahasanya ya. Bener. Tapi ini tuh ngalir gitu bacanya, jadi enak. Oh, itu juga dirasain ya sama Mbak Zahra ya? Betul. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang pembaca lah, yang juga seorang publisis dari buku-bukunya Bentang, buku non fiksi terutama, apa yang berkesan dari Mbak terhadap buku ini? Banyak sih sebenarnya. Keluarkan Mbak, keluarkan. Oke, akan saya keluarkan nih. Jadi saya ngutip ya Mas ya, dari buku nih. Ada yang saya sukai di sini tentang, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa mulai sekarang aparat perlu memahami pentingnya bertanggung jawab dan mengakui kesalahan bahkan sebelum mereka menjabat, dan kemudian mereka perlu belajar untuk mengundurkan diri. Singkat kata, banyak benar aparat sombong, berkulit badak dan bebal yang menolak mengakui kesalahan sendiri sampai-sampai rakyat tidak bisa lagi berdiam diri karena sudah tidak tahan. Nah itu saya suka banget 2 kalimat itu. Karena mengkritik pemerintah Cina yang ya seperti yang diceritakan di bagian awal buku ini ya, mereka menutup-nutupi dan sebagainya. Dan Fang Fang di sebuah negara yang seperti Cina ini yang arus informasinya dibatasi dan sebagainya, dia berani menyuarakan
pendapatnya untuk mengkritik terang-terangan pemerintah Cina, dan di sini saya benar-benar mengacungi jempol. Ketika baca langsung langsung refleks mengacungi jempol. Wow. Saya sukanya sih di situ. Yang membuat saya paling terkesan di situ, di keberaniannya Fang Fang untuk mengkritik pemerintah. Oke. Tapi satu hal menarik dari Fang Fang ini karena dia memang terkenal kritis. Bahkan akun Weibo dia itu sampai nggak bisa diakses. Dan gue baru tahu kalau di Cina itu akun Weibo itu ketika pemerintah bilang, wah ini akunnya nih nggak bagus nih, nggak boleh dibaca oleh masyarakat lain. Yang nulis itu bisa tetap nulis dan merasa bahwa itu udah dipublish, tapi nggak kebaca sama orang lain gitu. Wow. Itu saya yang juga baru menarik. tahu itu. Jadi bisa disetting begitu. Jadi mungkin ini cara yang lebih halus ketimbang langsung wah ciduk langsung tuh angkut gitu. Betul. Orang itu tetap menulis gitu, tapi ternyata tidak muncul itu. Nah, si Wang Fang sendiri akhirnya tahu itu dan karena dia pernah menulis bersikap keras terhadap kebijakan pemerintah dalam beberapa hal kebijakan-kebijakan pemerintah Cina, khususnya pemerintah di Wuhan itu dia banyak melakukan itu. Nah, yang menarik dia nggak segitu kritisnya juga kok sama pemerintah. Jadi ketika ada kan bagian di buku itu yang dia bilang, sebentar aku coba cari kutipannya. Cuma aku baca bahasa Inggrisnya nih. Dia ada kesan membela ketika ada bagian di mana dia bilang nge-lockdown seluruh kota dengan populasi 9 juta untuk menyebarkan untuk mencegah penyebaran epidemi itu adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi gitu loh. Jadi ya itulah reaksi pertama dia bahwa mungkin akan ada salah-salah di mana-mana gitu, akan ada masalah. Itu sebenarnya ada kesan bahwa dia udah ngebela sebetulnya, atau dia nggak mau langsung bersikap kritis tanpa ada upaya dia untuk melihat kenyataan dulu gitu loh. Tapi kemudian ketika dia mulai melihat pasien-pasien yang video-video yang muncul, pasien-pasien minta tolong gitu karena nggak bisa dapat bantuan medis, kemudian orang-orang mulai antri di mana-mana, toko-toko mulai banyak kehabisan bahan, di situ dia mulai berteriak gitu loh. Dia bilang bahwa dengan 9 juta penduduk ini gitu ya, mau nggak mau ya masyarakat sendiri, rakyatnya sendiri yang harus bekerja sama. Di situ dia udah mulai terkesan agak-agak nyinyir gitu loh sama pihak pemerintah gitu loh terhadap keadaan itu. Dan kok ya akhirnya terbaca cerita-cerita itu dan banyak orang-orang asing yang ada di Cina yang bisa mengakses dan mulai tertarik gitu untuk kemudian juga mengangkat cerita-cerita ini atau menjadikan dia sebagai rujukan langsung dari epicenter, dari pusat. Apalagi si Wang Fang ini punya banyak kenalan yang ternyata misalnya dokter yang bisa jadi salah satu narasumber dia. Bahkan ada salah satu dokter yang kemudian yang jadi orang pertama kalau nggak salah yang membocorkan itu kan. Iya kan? Ada bagian dan ternyata dia kenal dan dokter itu kan kemudian dicidukkan sama pemerintah gitu loh. Diciduk betul. Dan ada dokter yang meninggal juga ini. Betul. Dan si Wang Fang itu kan juga walaupun dia jauh dari pusatnya, karena itu kan konon kabarnya awal mula terkejadian itu di pusat, ada pasar di dekat-dekat situ, tapi ada saudaranya yang juga tinggal di dekat-dekat situ gitu. Jadi kok ya aku merasa bahwa baca ini tuh kayak cerita kronologis gitu kejadiannya, perasaan setiap hari, setiap orang yang tinggal di lingkungan situ, terus bagaimana mereka bersikap. Dan satu hal yang menarik perhatian aku dari Wang Fang ini adalah karena dia seorang penulis dan aku suka menulis, adalah satu-satunya cara yang biasa dilakukan, yang bisa dia lakukan di tengah suasana itu, ya itulah menulis. Dan itu juga menjadi pelepasan psikologis. Kalau di sini ditulisnya sebagai my only form of psychological release gitu loh. Menulis itu benar-benar cara dia untuk melepaskan diri dari ketegangan. Udah kebayang deh kalau tinggal di tengah kota Wuhan tuh kayak apa pada masa-masa itu gitu. Dia bertahan dengan anjingnya kan, di komplek perumahannya dia itu. Iya. Tapi aku yang cukup terkagum-kagum ya, setiap kali dia bikin postingan itu dia akan cerita sedikit tentang cuaca hari itu, gimana keadaan pepohonan, bagaimana warna-warni bunga yang ada di
di sekitar situ. Jadi benar-benar benar-benar kesan nyata gitu ya, aku rasain ya. Itu yang menjadi semacam bumbu untuk ini bukan sekedar catatan biasa gitu menurut aku, tapi ini dari seorang ibu, seorang manusia yang punya pergulatan batin gitu ya, Bang Rane, Mbak Sarah. Bagaimana menghadapi situasi tersebut gitu. Itu yang luar biasa dari catatan-catatan ini. Iya kan? Catatan harian yang sangat manusiawi. Kalau mungkin buku ini dibentuk dalam buku-buku yang lebih serius, misalnya kronologis cerita atau kasus-kasus gini-gini, jangankan buku, di majalah aja gue malas baca gitu loh sebetulnya. Tapi karena dia mengambil sudut pandang dari seseorang yang ada di situ, seperti kata Stephen tadi, dia cerita bahkan kayak menulis catatan harian, pagi ini bagaimana suasananya, penggambaran dia tentang sepinya jalanan di Wuhan di awal-awal ketika dia mau ke pasar atau ke supermarket belanja, itu aja udah cukup mencekam gitu loh. Kebayang, kita bisa langsung ngebayangin seperti apa suasananya gitu. Dan dengan itu pun dia diserang gitu loh. Dia diserang oleh publik. Karena ini ada suatu fenomena menarik yang rasanya kita di Indonesia juga sudah sangat paham lah, yaitu munculnya politik identitas, mungkin disebutnya begitu, atau juga bisa disebut sebagai cyber nationalism yang muncul di online yang membuat orang bersatu, tapi sebetulnya bisa jadi itu digerakkan oleh pihak-pihak tertentu, atau itu nasionalisme yang mungkin muncul karena propaganda dari pihak penguasa misalnya seperti itu. Dan si Wang Fang ini adalah salah satu sasarannya karena dianggap merusak nama Cina gitu kan. Orang Cina itu kan nasionalismenya tinggi sekali, apalagi yang pro pemerintah, yang merasa bahwa pemerintah Cina itu paling hebat di dunia gitu. Sampai-sampai ini kutipan aku yang paling aku suka dari buku ini ketika dia mencoba menjelaskan gitu ya orang-orang yang mengkritik dia. Dia bilang, "There is nothing wrong with being patriot," dia bilang. Nggak ada salahnya jadi seorang patriot, but that should be an excuse to act like a hooligan. Kata itu bukan alasan untuk lo jadi kayak berangasan gitu. Gitu. Dan lo juga harus melihat fakta yang terjadi. Itu sih yang aku tangkap dari buku ini. Terus juga yang dari semua bagian buku ini yang bikin merinding buat aku itu adalah ketika dia cerita bagaimana masyarakat Wuhan akhirnya bahagia saat diumumkan bahwa lockdown sudah diangkat. Tapi yang lebih bikin merinding lagi adalah ketika si Wang Fang ini bilang dan tersadar bahwa oke, gue udah bebas dari lockdown, tapi ternyata ini menyebar ke seluruh dunia. Gue bisa relate banget di situ. Iya bener, udah nyampe ke Bangkok. Atau ngelihat di Indonesia itu gimana keadaannya sekarang gitu loh. Kalau Mbak Sarah gimana Mbak Sarah? Ada poin-poin lain mungkin yang menarik dari buku ini? Memang betul, salah satu quotes yang saya sukai adalah tentang bagaimana dia kritis terhadap pemerintah, tetapi di sisi lain dia juga fair terhadap pemerintah Cina. Dia menunjukkan bagaimana upaya-upaya pemerintah menanggulangi pandemi ini. Dan sampai dia tulisannya menjadi kontroversial, kemudian dia dikritik, dikecam, diserang dan oleh pemerintah Cina dan orang-orang Cina, mungkin buzzer-buzzer atau apa yang diinikan, yang digerakkan. Kemudian yang menurut saya ini, saya juga sama seperti Mas, saya juga suka nulis, jadi saya kagum kepada Fang Fang karena dia sebagai seorang penulis, dia merasa bahwa itu adalah kewajiban dia untuk memberitahukan kepada dunia apa yang sedang terjadi di Wuhan saat ini. Gitu. Betul. Kalau saya psychological attachment-nya terhadap buku ini adalah tentang itu sih. Bagaimana Fang Fang sebagai penulis menganggap bahwa itu adalah kewajibannya dia untuk menceritakan kepada dunia. Dan sebagai seorang yang juga suka menulis gitu, kalau buat saya pribadi adalah Wang Fang ini mengajari kita bahwa rujukan-rujukan yang mungkin potensial atau bisa menjadi catatan sejarah untuk anak cucu kita itu nggak mesti datang dari otoritas. Mantap. Ketika kita punya sesuatu yang ingin kita ceritakan, itu justru menjadi pelengkap sejarah. Karena kalau lihat dari ke belakang kan, harusnya kita belajar dari sejarah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu banyak yang
diambil dari sudut pandang otoritas kan. Jarang kita melihat dari sudut pandang manusia pelakunya sendiri gitu. Misalnya salah satu yang terjadi ketika ada wabah flu Spanyol misalnya, itu kan kebanyakan dari otoritas kesehatan, dari otoritas pemerintahan, walaupun kemudian perlahan-lahan muncul tuh catatan-catatan atau foto-foto yang terjadi ketika masa itu yang bikin merinding, karena ternyata dari dulu udah ada, orang udah pada pakai masker gitu. Itu benar-benar, waduh, sama juga ya, kita nggak belajar dari sejarah ternyata gitu. Kalau menurut aku ya ada narasi-narasi ataupun sesuatu yang hilang gitu ya Bang Rane, Mbak Sarah, untuk kita ngerti kalau pandemi itu harus ngapain sih gitu. Dan sejujurnya kita mungkin kekurangan dalam hal itu ya, harus diakui. Ya, betul sekali. Oke, terus di penghujung ngobrol-ngobrol kita kali ini, kita juga mau, seperti kebiasaan Kepo Buku, kita mau juga rekomendasikan ini ke teman-teman yang mau membaca. Kalau menurut lo, Steven, pertama, sebagai orang yang agak-agak maniak membaca, apa, Fen? Kalau lo harus rekomendasikan buku ini ke teman-teman, ke pacar lo misalnya, Fen, lo harus baca ini, lo harus baca ini. Apa yang lo mau bilang? Menurut aku ini buku yang penting ya, untuk ngerti apa yang dirasain oleh warga Wuhan gitu. Dan ini buku yang nggak ada duanya gitu, karena Wuhan sendiri betul-betul menjadi ini sebuah dunia tersendiri gitu, sebuah dunia yang terisolasi, dan apa yang dirasain oleh Fang Fang itu menjadi sebuah cerminan untuk dunia gitu. This is very real gitu. Dan itu jadi agak-agak emosional juga buat gue, karena peristiwa ini terjadi pada saat Lunar New Year kan ya, atau Imlek gitu loh, sesuatu momen yang penting bagi masyarakat. Wang Fang itu kan cerita kan bagaimana hari kedua Imlek itu dia akhirnya ya di rumah aja, ketika saat-saat masyarakat harus ketemu dengan keluarganya untuk merayakan Imlek bersama, mereka tidak bisa melakukan itu. Gue jadi baper karena gue inget mudik lebaran gue batal gara-gara ini gitu. Setelah 3 tahun gak mudik gitu. Jadi agak baper gitu. Cuma coming from a publicist ya memang udah pekerjaannya seperti itu. Tapi sebagai dari sudut pandang seorang pembaca gitu yang juga bisa relate dengan buku ini, Mbak. Kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang pembaca, membaca buku Wuhan Diary ini membuka nggak cuma mata tapi hati juga sih, Mas. Nggak cuma mata tapi hati. Karena banyak kisah yang dapat mengetuk hati kita, pelajaran yang bisa dipetik dan refleksi yang mesti kita dalami. Walaupun sebenarnya buku ini menceritakan tentang kondisi di Wuhan yang mana kita tidak bisa plug copy dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Menurut saya Wuhan Diary ini sangat relevan untuk pembaca Indonesia, karena mengingat bagaimana ya warga Indonesia ini menyikapi pandemi saat ini ya. Banyak yang masih kadang meremehkan atau menganggap ini, ini cuma kayak semacam propaganda atau nggak ada nih sebenarnya. Betul, konspirasi itu sekarang makin banyak, entah itu di sosial media atau dari mulut ke mulut. Dan Wuhan Diary ini membuat kita sadar bahwa virus ini sebenarnya musuh bersama umat manusia. Jadi kita juga sebagai salah seorang penduduk bumi, kita harus turut berperan dalam bencana yang sedang dihadapi dunia saat ini. Kalau ya nggak mesti sebagai tenaga kesehatan yang kita menyembuhkan atau sebagai volunteer yang kemudian membantu mengatasi pandemi ini secara langsung, tapi kita sebagai orang warga biasa, kita juga bisa berperan dalam menanggulangi bencana ini dengan menaati protokol kesehatan. Melakukan hal-hal kecil seperti itu menurut saya juga sudah sangat membantu dalam penanggulangan kasus ini dan membantu mengurangi penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia ataupun di daerah-daerah lainnya. Dan Wuhan Diary ini menyadarkan kita ya bahwa sebenarnya manusia ini terlalu sombong pada hal-hal yang dianggap kecil seperti virus yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang, sehingga kita kemudian menjadi abai dan egois. Betul. Dan setelah membaca buku ini,
menurut saya kita jadi lebih mengetahui bagaimana harus menyikapi pandemi ini dengan lebih dewasa. Salah satu kedewasaannya menurut saya adalah bagaimana Fang Fang menunjukkan bahwa banyak teman-teman, tetangga atau saudara-saudaranya dia itu yang kemudian meninggal sebagai korban COVID-19 di sini, dan dia menceritakan dengan gamblang bagaimana duka yang dialami oleh tetangga, saudara atau keluarga-keluarganya Fang Fang atau kolega-koleganya Fang Fang itu yang meninggal akibat itu. Jadi menurut saya kita perlu juga untuk menghormati korban COVID-19 yang meninggal ini. Karena ya terlepas dari mereka meninggal karena merekanya abai, egois, tidak mau menaati protokol kesehatan, atau mereka yang tidak sengaja terserang, kita tetap harus menghormati mereka yang sudah meninggal sebagai korban. Dan boleh nambah lagi nggak nih, Mas? Boleh banget. Boleh banget. Saya juga terkesan ketika Fang Fang bilang warga Hubei dan Wuhan ini, Fang Fang nulisnya mereka berkorban di sini dengan nggak apa-apa deh kami aja yang lockdown supaya warga Cina yang lainnya bisa menjalani kehidupan mereka dengan normal, supaya mereka bisa berkegiatan seperti biasa. Jadi melihat bagaimana penduduk lain bisa terus melangkah maju, membuat warga Hubei yang terkurung di rumah bersyukur telah mengorbankan kebebasan mereka. Dan relate-nya dengan Indonesia adalah kan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa warga kita ini banyak yang tidak menaati protokol kesehatan semasa pandemi. Jadi kalau kita bisa mencontoh warga Wuhan, jika ingin virus ini segera musnah dan berakhir, maka kita juga harus rela berkorban, mengorbankan kebebasan kita mungkin, seperti kayak stay at home, walaupun bosan, ya kita tahu pasti bosan dan mungkin ingin ada keinginan yang besar untuk keluar, tapi kita juga harus ingat untuk selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, sekarang bukan saatnya kita menjadi manusia yang individualis. Aku kok ya kesel loh denger ceritanya. Dengar cerita-cerita banyak gitu. Tapi poin dari Mbak Zahra tadi yang terakhir itu yang bagus, bahwa iya sih, memang ini banyak yang harus dikorbankan. Tapi ini kan kita harus mengedepankan kepentingan banyak orang gitu. Walaupun terlepas dari kritik-kritik dan kegemasan melihat suasana di Indonesia sekarang gitu, ya ada banyak cuplikan-cuplikan cerita gitu yang aku dapat tentang bagaimana sebetulnya kita ini juga sama, kita juga bersaudara, bahwa misalnya di komplek ada seorang teman di komplek itu ada salah satu orang yang kena COVID, satu keluarga. Itu tuh yang namanya makanan tuh ngalir tiap hari dari tetangga-tetangganya gitu loh. Bandingkan ketika kasus pertama COVID muncul di Depok, di sebuah komplek di Depok, dan itu justru orang malah menjauh gitu loh, malah takut. Itu menunjukkan bahwa memang telah terjadi evolusi, terjadi perubahan di dalam masyarakat kita, bahwa oke, kalau kita senasib, penanggungan, kita bisa keluar dari masalah ini. Dan mungkin dari ceritanya bukunya Wang Fang ini juga kita banyak mendapatkan sesuatu. Dan kalau aku key take away dari buku ini, bisa aku cuplik dari salah satu catatan hariannya Wang Fang, lupa tanggal berapa ya, sekitar bulan akhir Januari, ketika dia bilang virus ini nggak pandang bulu. Karena dan pesan ini relevan banget buat Cina gitu loh. Ketika Wang Fang bilang otoritas pemerintah aja, petinggi negara aja bisa kena gitu loh, apalagi rakyat biasa gitu. Jadi virus ini nggak pandang bulu. Saking gemasnya ketika membaca itu, aku juga mau nambahin sebenarnya, Wang Fang harusnya dia nulis juga begini, lu mau percaya mau enggak, korban udah berjatuhan, itu aja udah cukup bagi kita untuk ngejaga diri kita, ya nggak sih, Fen? Iya. Oke. Seru. Anyway, ya itu teman-teman Kepo Buku itu rekomendasi kita. Kenapa Wuhan Diary ini menarik untuk dibaca. Dan ketika ada di antara teman-teman yang bilang, aduh gue gak suka baca buku non-fiksi, Mbak Zahra sebagai seorang publisis non-fiksi di Bentang, gimana nih? Apa yang bisa disampaikan gitu? Kalian harus banget baca Wuhan Diary, karena meskipun ini buku terjemahan, gak perlu khawatir akan kesulitan memahami isinya, karena bahasanya mudah banget, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa sehari-hari banget. Dan apalagi ini kita Wuhan Diary ini alurnya seperti buku harian, jadi
bukan seperti baca buku non fiksi, bukan seperti baca buku fiksi, tapi kayak baca buku diari seseorang aja. Betul. Tapi dari diari itu banyak yang bisa kita pelajari. Dari sudut pandang itu aja itu seharusnya sudah menjadi alasan untuk membaca, bahwa kita tuh kan selalu ingin tahu kan urusan orang lain. Kita selalu kepo gitu. Kita selalu kepo dengan urusan orang lain. Ayo, kepoin tuh bukunya Wang Fang. Karena anggap aja gini, lu nemuin diary dia sama ketika lu nemuin diary pacar lo gitu, lo jangan penasaran pengen baca. Ini diary-nya Wang Fang ini menarik karena dia ceritanya manusiawi banget dan apa ya, khas penulis-penulis Cina yang atau Jepang atau Asia lah ya, Asia Timur gitu ya, yang ketika dia menggambarkan cuaca, menggambarkan musim itu bisa tergambar sekali di benak kita dan kita bisa relate banget dengan keadaan itu gitu. Seperti yang kata Stephen tadi. Oke, Van, ada yang mau ditambahin lagi nggak, Van? Yang paling mengharukan dari buku ini ya, yang ku bilang di awal-awal tadi, itu waktu para nakesnya tuh udah mau balik gitu ceritanya. Di halaman 13 ada lagi kejadian hari ini yang perlu saya catat. Mulai hari ini, seluruh tim kesehatan yang datang ke Hubei mulai meninggalkan kota. Mereka semua dengan berani menghadapi bahaya gawat pada saat wabah sedang kritis-kritisnya, dalam rangka membantu menyelamatkan nyawa orang-orang. Dari hati kami tercurah rasa terima kasih teristimewa atas semua yang sudah mereka lakukan. Secara keseluruhan, jumlah tenaga medis yang datang untuk membantu lebih dari 40.000 orang, dan tak satu pun dari mereka terinfeksi. Sungguh sebuah mujizat. Berkat mereka, kami kini bisa bernapas lega bersama-sama. Mengucapkan selamat tinggal selalu sulit. Lalu di halaman sebaliknya tuh dia ada sebuah cerita lucu gini, dia bilang, di saat tim medis dari Provinsi Sichuan berangkat ke Hubei itu, suami seorang tenaga medis berteriak ke bos, "Zhao Yingming, begitu kau kembali ke rumah dengan selamat, akan kulakukan seluruh pekerjaan rumah tangga setahun ke depan. Sekarang, pulanglah, Zhao Yingmingnya yang terkasih." Hampir serta-merta seseorang mengunggah video yang menyerukan kepada warganet di mana saja agar memonitor suami ini dan memastikan dia menepati janji selama setahun ke depan. Semua orang tertawa berkat video itu. Ya, ini yang mengharukan banget gitu ya. Jadi, ya di sebuah tragedi itu ada juga cerita-cerita yang seperti ini dan mengesankan. I can relate to that. Gue benar-benar bisa relate banget itu sama bagian itu. Karena setelah gue mulai lockdown, kantor itu akhirnya mewajibkan kita work from home ya. Sempat sih masuk seminggu, terus tiba-tiba naik lagi akhirnya di work from home lagi di Bangkok ini. Gue cerita ke istri gue gitu, dan gue diketawain sama istri gue. Ketika gue bilang, gue tuh bisa respect banget loh sama tugas lu sebagai seorang ibu rumah tangga. Gitu loh. Karena ngelihat langsung kayak apa kegiatan mereka, ditambah lagi ngurusin lakinya nih yang cerewet, yang setiap hari biasanya pagi-pagi udah hilang, sekarang ada di rumah setiap hari gitu. Itu jadi gue bisa lebih respect lagi dengan keadaan itu gitu. Oke, aku mau tanya satu aja kali ya. Boleh. Mungkin kalau tamu kepo buku tuh selalu ditanyain lagi baca buku apa, tapi aku pengen tahu dari Mbak Sarah, kira-kira selain buku Wuhan Diary ini, ada nggak sih rekomendasi buku-buku non fiksi lainnya dari Bentang yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman pendengar kita? Wah, ada nih Mas. Yang sekarang lagi PO ini ada Sila ke-6, Kreatif Sampai Mati, edisi pemutakhiran karya Wahyu Aditya, Mas Wadid. Ada yang udah pernah dengar mungkin Mas? Udah, ada. Jadi itu buku tentang yang mengulas tentang kreativitas. Dan kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol tentang buku itu di kesempatan lain juga boleh banget loh Mas. Asik. Terus. Terus selain itu yang akan bentar lagi mau terbit, ini buku terjemahan juga tentang pengembangan diri, karya Tanya Dalton, judulnya The Joy of Missing Out, JOMO. Wow, oke. Sama satu lagi.
Sama masih satu ada, lagi titip, masih penasaran. enggak, cuma titip salam aja sama Mas Salman ya. Oh iya, baik Mas, siap. Berarti salam dari Mas Rane dan Mas Steven ya Mas ya? Siap. Toto nggak usah disalamin, biarin aja dia mah. Mbak Zara, terima kasih banyak ya Mbak Zara. Terima kasih banyak juga Mas, seru banget loh ini pembicaraannya. Sama-sama, sukses buat Bentang. Ya, terima kasih banyak juga Mas.